Semoga Ramadan yang tengah kita jalani dan tengah kita mulai saat ini mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin ya. Kita harus belajar dulu, kita maksimalkan dulu ya. Sehat insyaallah hari ini? Baik, siap semangat jalani puasa ya? Baik, saya mau bertanya sebentar. Ini tiap tahun kita dengar Ramadan. Apa artinya Ramadan? Puasa. Apa artinya puasa? Ramadan. Baik, ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan tiap tahun kita dengar Ramadan, tapi kita tidak kenal dengan nama itu. Maka bagian pertama ini kita akan coba belajar apa yang disebut dengan Ramadan, apa rahasia di balik nama ini, sehingga saat mendengar nama itu yang terngiang di benak kita bukan sekedar puasa, tapi rahasia-rahasia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita mulai dengan pembahasan arti dari kata Ramadan yang disampaikan lewat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah, mirsa dimanapun Anda berada, ayat 185. Puasa yang kita tunaikan saat ini, waktunya disebut oleh Allah, namanya dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kata Allah, hei orang-orang beriman, tunaikan puasa itu di bulan Ramadan. Nah, ketika disebutkan bulan Ramadan ini, maka para pakar bahasa Arab menggali maknanya. Kata para pakar, kata Ramadan ini asalnya bermula dari kata Ramadha ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadha secara bahasa artinya panas yang terik membakar. Jadi kalau kita keluar misalnya, atau orang Arab sedang keluar tiba-tiba merasakan panasnya terik membakar ke kulit, mereka akan berkata Ramadhati syamsu. Matahari teriknya panas luar biasa. Tapi kalau teriknya bertambah lagi sampai menghanguskan benda-benda sekitarnya. Ada kertas hangus habis, tak tersisa bahkan debunya. Ada benda lain habis hangus. Maka dalam bahasa Arab rubah kalimat Ramadhan dalam bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Maka rumusnya tambahkan alif dan nun di ujungnya, dari Ramadhan menjadi Ramadan. Secara bahasa berarti panas yang sangat terik membakar sampai-sampai menghanguskan semua benda di sekitarnya tak bersisa, bahkan debunya pun tak nampak. Nah, kenapa bulan saat kita puasa ini dinamakan dengan Ramadan? Kata para pakar bahasa, pakar hadis, pakar Al-Quran, meneliti ayat dan hadis-hadis Nabi menyimpulkan bahwa diberi nama dengan Ramadan seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita bahwa khusus di bulan ini Allah akan membakar, menghanguskan semua dosa yang pernah kita kerjakan dari mulai balik sampai tiba kita di waktu ini. Karena itu orang-orang dulu saat mendengar Ramadan, yang terbayang bukan puasanya, bukan lapar hausnya, yang terbayang dosa saya habis, dosa saya habis, dosa saya habis. Dan hal pertama yang paling didambakan oleh seorang hamba dari Allah itu bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Saya mau tanya sebentar, ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan? Yang sedikit dosanya? Yang banyak? Ada yang saking banyaknya nggak bisa angkat gitu ya. Baik. Nah, ini yang paling aneh, sudah banyak dosa, cita-cita masuk surga. Ya? Ada yang mau masuk surga di sini? Mau yang surga Firdaus angkat tangan? Yang ingin bersama Nabi? Tuh, makin aneh kan? Nah, dosa banyak, masuk surga, pengen sama Nabi kan? Nah, maka kita harus punya rumus bagaimana menggugurkan semua dosa ini, karena rumus surga terkait dengan pahala. Dosa menggugurkan pahala. Jika Anda ingin masuk ke dalam surganya, maka gugurkan semua dosa-dosa itu. Maka Allah datangkan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa yang pernah kita kerjakan. Muncullah kemudian hadis dari Nabi menerangkan tentang makna yang kita bahas tadi, terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 37 sampai 38. 37 berlaku di malamnya, 38 berlaku di siangnya. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita diskusi sejenak. Perhatikan kalimatnya. Man shama Ramadhana. Siapa yang mampu berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan saja kalimat itu disebutkan. Imanan wa ihtisaban, dia lakukan karena Allah dan dia berusaha beramal saleh di dalamnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah berikan anugerah pertama kepadanya, diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Itulah Ramadan. Paham sampai di sini? Baik. Kalau paham kita coba sejenak untuk diskusi, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengar bahwa Ustadz menyatakan di bulan Ramadan ini Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah. Ya. Nah, apakah di bulan Ramadan ini dosa itu juga mendapat keistimewaan? Dosa syirik akan diampuni oleh Allah, tapi apakah manusia juga harus bertobat dulu dari syiriknya, baru kemudian Allah baru mengampuni dosa-dosanya di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagus pertanyaannya. Bertanya dan langsung dijawab sendiri dia. Ada isyaratnya. Baik. Tadi disampaikan bahwa Ramadan itu siang malam ada ampunan Allah. Malamnya di Al-Bukhari nomor 37,
Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat di malam Ramadan kemudian bertobat di malamnya, dia berdoa, maka diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Siangnya dia puasa, dia berdoa, beramal soleh, diampuni semua dosa-dosanya sepanjang dia bertobat. Pertanyaannya, Ustaz, ini siang malam ada ampunan dosa, lantas bagaimana dengan dosa syirik yang disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa tadi ayat ke-48 paling kanan sebelah bawah? Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik dan mengampuni selain itu pada siapa yang dia kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud tidak mengampuni di sini kalau orang itu tidak tobat selama hidupnya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa dosa syiriknya. Karena itu kalimatnya menggunakan la. Jadi ada la, ada lan, ada lam, itu beda. La dengan lan itu berbeda. Kalau kalimatnya lan itu berarti harfun nafyin wastiqbalin, never maknanya, enggak akan pernah. Jadi kalau lan misalnya innallaha la yaghfiru, itu sampai kiamat pun tidak akan pernah diampuni. Tapi kalau kalimatnya la, pernah musyrik, taubat. Sebelum kiamat kurang 2 hari taubat misalnya. Taubat, menangis dia jatuh air matanya. Maka turun ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan bisa kembali kepada Allah dengan maghfirahnya. Pernahkah kita dengar kisah banyak di zaman Nabi orang yang syirik? Bukankah para sahabat awalnya menyembah patung-patung dan mereka menyekutukan Allah? Lantas bagaimana ketika mereka berislam, bertobat, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab? Kalau Allah tawarkan surga pada ahli syirik untuk bertobat dan belum mampu membuat mereka kembali kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah kemudian harus memuliakan dan mengampuni dosanya? Maka turunlah di sini Quran surah ke-39 ayat 53. Quran surah 39 ayat 53. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada semua hambaku, kalau merasa punya dosa banyak, jangan putus asa dari rahmatku. Rahmatku lebih luas daripada murka yang aku siapkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sepanjang dia mau tobat, semua dosa akan Allah ampuni tanpa batasan. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik. Ada yang lain barangkali? Bismillah. Ada lagi Pak Ustaz? Baik, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah Pak Ustaz. Masya Allah. Tadi subuh sahur? Subuh belum makan belum. Bagus ya. Kalau sahur saya repot nanti. Baik. Silakan. Kalau pertanyaan saya memang benar ingin bertanya karena belum ada jawabannya Pak Ustaz. Baik. Jadi kadangkala kita suka tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari terjebak atau masuk dalam perilaku syirik yang tanpa kita sadari gitu Pak Ustaz. Misalkan nih, saya pergi ke dokter, ya kan? Setelah pergi ke dokter, penyakit saya terobati, sembuh gitu. Dan akhirnya saya bisa bilang ke teman saya, lu ke dokter Sia aja tuh, pasti lu sembuh deh dari penyakit itu. Tanpa sengaja bahwa kita lupa yang memberikan sakit dan sehat tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita masuk dalam perilaku syirik tersebut? Yang kedua Pak Ustaz, apakah dosa-dosa syirik juga ada tahapannya gitu, ada levelnya? Kayak pedes level 1, level 2 gitu Pak Ustaz. Ya, kayak keripik. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana? Sebentar, ada berapa pertanyaannya? 3, tapi jadi 1 jawaban kali Pak Ustaz. Baik. Yang ketiga, bagaimana supaya kita terhindar dari dosa-dosa syirik Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz, mau jawab. Baik, saya jawab yang ketiga dulu ya. Bagaimana supaya kita terhindar dari dosa syirik? Jawabannya sederhana, jangan syirik. Baik ya, itu satu. Baik, kita sekarang ketahui dulu. Untuk menghindari dosa syirik itu kita harus kenali berapa ragam dosa syirik, kemudian apakah kasus yang Anda sampaikan di awal tadi termasuk bagian dari syirik atau pengantar kepada syirik yang bisa ditutup dengan amalan-amalan yang lain. Syirik itu dibagi oleh para ulama kepada 2 bagian. Ada syirkul akbar, syirik yang terbesar. Yang ini masuk dalam klasifikasi pertama dari 7 jenis dosa besar, yaitu langsung menyekutukan Allah dengan ucapan ataupun perbuatan. Misal, Anda yakin Allah misalnya Tuhan yang sesungguhnya, tapi saat bersamaan Anda juga misalnya ikut-ikutan ibadah di tempat agama lain, atau datang kepada misalnya minta-minta kepada dukun, paranormal dan sebagainya dengan pengharapan bahwa mereka bisa memberikan apa yang Anda harapkan. Maka itu disebut dengan syirkul akbar. Atau percaya pada benda-benda. Anda koleksi keris misalnya kan, Anda koleksi misalnya seruling, di situ Anda katakan dengan punya keris ini saya akan punya kekuatan sampai bisa jalan di atas air. Ya, misal ini masuk dalam syirkul akbar. Yang kedua ada syirkul asghar, syirik yang paling ringan, namanya riya. Riya, pamer atas amalan-amalan atau perbuatan baik yang telah dilakukan atau sedang akan dilakukan. Maka konsekuensinya yang kedua ini seketika menggugurkan semua amal. Misal, Anda mau berinfak di bulan Ramadan, sudah disiapkan. Infaknya biasanya 100.000, tapi begitu mau dimasukin ke dalam kencelengan, Anda kemudian perkenalkan dulu 100.000, ya. Nah, itu riya namanya. Begitu Anda kerjakan turun Quran surah kedua ayat 264.
Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan semua amalan yang pernah engkau kerjakan dengan perbuatan yang merusak. Contohnya ria, infak ria, salat ria. Anda tarawih pengen dilihat orang, supaya orang tahu saya tarawih itu ria. Sebelum tarawih Anda merasakan itu, bikin status. Nih, saya ingin sampaikan pada dia, jangankan dia, saya pun bisa tarawih. Bikin status, baru dibikin status sudah hilang semua amalan tarawihnya. Habis. Ya, hati-hati. Sekarang ada musim umrah nih, Ramadan. Begitu orang umrah, misalnya ngumpulkan orang, boleh silakan minta maaf, minta doa boleh, tapi jangan ria. Kumpulkan orang sekompleks RT, Anda sampaikan, maaf, ini umrah pertama saya mohon maafkan kesalahan saya. Kalau ada dosa-dosa mungkin saya tidak tahu, tolong mohonkan pemaafannya. Ini umrah pertama saya ingin sukses. Barangkali saya orang pertama juga di komplek ini yang baru umrah. Pak RT belum, Pak RW belum, ya teman-teman. Saya doakan di Ka'bah, itu belum berangkat sudah habis pahalanya. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, Ustaz, saya tidak disadari dikeluar kalimat-kalimat. Ya, ini dokternya bagus nih, pasti sembuh dan seterusnya. Harusnya Anda katakan insya Allah. Kalau hal-hal yang tidak disengaja dan tidak diniatkan untuk berbuat seperti itu, maka dosa-dosa itu termasuk kategori dosa yang langsung bisa ditutup dengan sholat, ditutup dengan Ramadan, ditutup dengan Jum'ah. Hadisnya hadis Muslim, dalilnya nomor hadis 233. Nabi menyampaikan, as-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, termasuk Ramadan ke Ramadan, menggugurkan dosa-dosa kecil yang tak sengaja dan tak diniatkan terjadi seperti itu. Kalau sadar kemudian salah, cepat istighfar. Itu rumusnya di Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Paham insyaallah?